Kita lanjut juz 2, mulai mengenalkan kasroh, dhammah, panjang dan seterusnya. Jadi kenalkan kepada anak bahwa seret di atas namanya fathah, kalau di bawah namanya kasroh. Fathah diucapkan dengan a, kasroh fathah a, kalau kasroh dibaca i, jadi a ya, i. Kalau ba fathah ba kasroh bi. Coba ini kita baca nanti ditirukan. A i ba bi. Cuma ini jangan babi, jangan begitu ya, ada jedanya babi ya, biar konotasinya tidak jelek, tapi tidak apa-apa mestinya. Jadi kita terangkan bahwa kalau kasrohnya, kalau serenya di bawah menjadi i, saya kira dengan itu akan bisa ya. Jadi kalau asalnya sya di kasroh menjadi si, ba, ma, mi dan seterusnya, saya kira mudah ini. Kemudian selanjutnya ini yang sudah bergandengan naba'a, kalau kasroh naba'i. Kemudian dhammah, kenalkan kepada anak bahwa wawu kecil di atas namanya dhammah, bukan du tapi do ya, fathah ya. Bacaannya u, a u, mari babu ya. Jadi kalau ada dhammah ini bacaannya u. Kalau ada kaf fathah menjadi kaf fathah ka dhammah ku ya, kaku ya, lalu dan seterusnya. Nah ini udah. Kemudian mulai 14 ini mengajarkan cara membaca panjang. Kalau tadi harus pendek-pendek, sekarang ada yang pendek, ada yang panjang. Qotala, mari. Jadi kalau ada fathah diikuti alif, itu dibaca panjang. Panjangnya 1 alif. 1 alif sama dengan 2 harokat. 1 harokat sama dengan 1 gerakan jari-jari. Jadi untuk ukuran harokat itu pakai gerakan jari. Jadi 1 harokat itu 1 gerakan. Qotala berarti 3 harokat ya. Jadi kalau ada fathah diikuti alif 2 harokat berarti 2 gerakan. Qotala nah, tidak qotala tapi qotala, itu namanya sudah menunjukkan panjang. Nah, panjangnya 1 alif ya jangan terlalu panjang, jangan qotala. Nah, ini seringnya kalau baca bersama-sama ya, anak-anak baca bersama Bismillahirrahmanirrahim, itu lebih dari 1 alif. Jadi harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini guru yang penting, ini petelitinya guru ya. Jadi kita menghitungnya dengan gerakan jari. Yang ada di kitab itu gerakan jari. Kalau ketukan tidak ada di kitab itu. Ketukan itu kan 2 gerakan mestinya. Bisa 1 ketukan ke atas dulu. Ini namanya kan 2 gerakan. Cuma nanti ingin saya cepat dicepatkan kan tidak bisa untuk ukuran. Kalau pakai gerakan jari, kalau cepat ya gerakannya cepat. Qotala. Nah, kalau pelan-pelan qotala ya bisa juga. Jadi nanti ada ukuran panjangnya 5 harokat ya, dihitung gerakan 5. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu caranya ya. Yang 6 harokat waladdallin, itu caranya ya. Jadi ini anak mulai dikenalkan panjang. Kalau ada fathah diikuti alif harus dibaca panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nah mulai ini nanti anak dibaca, disuruh baca, kemudian diperhatikan. Hafidho, hafidho, hafidho. Ada panjang yang mestinya
panjang kok dibaca pendek, harus diketuk ya. Ada pendek kok dipanjangkan, begitu juga ya. Nah ini supaya menambah mantap anak-anak, kadang-kadang bisa diberi pertanyaan. Begini pertanyaannya. Jadi qatala, dibaca, nanti menjawab anak-anak. Dibaca apa? Coba Bapak Ibu yang mau jawab. Jadi kalau kita membaca qatala, dibaca panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Sebabnya fathah diikuti alif. Ya kadang-kadang diberi, jadi biar lebih mantap. Tapi jangan semuanya. Kadang 1 halaman 1 kali gitu ya. Jadi bacanya itu kan panjang. Kalau itu pendek ya. Jadi pendek, tapi qatala dibaca panjang dan seterusnya. Jadi satuan panjang itu namanya alif atau harokat, walaupun matnya itu ya. Tidak ada panjang 2 ya, tidak ada. 2 wawu tidak ada. Nah, semuanya 1 alif atau 2 harokat. Mari kita baca. Jadi tadi kita sudah terangkan bahwa ada fathah diikuti alif dibaca panjang. Begitu juga kalau ada fathah berdiri, itu namanya fathah panjang ya. Fathah berdiri, fathah panjang. Panjangnya sama dengan fathah diikuti alif ya. Nah, jadi dengan za sama-sama panjangnya 1 alif, tidak ada yang beda ya. Saya kira mudah, ini harus saya diterangkan. Ini nanti kalau menanyakan kepada anak, dibaca panjang. Panjangnya sebabnya ada fathah panjang atau sebabnya fathah panjang gitu. Sebabnya fathah panjang. Jadi kita namakan fathah panjang, tidak fathah berdiri, ada kasroh terbalik, ada dhammah tiduran, tidak ya. Tapi semuanya fathah panjang, dhammah panjang ya ini ya. Kemudian kita baca bersama. Sholata. Kita terangkan kepada anak bahwa sesudah fathah panjang, kalau ada wawu atau ya, mestinya bukan ya, itu alif mestinya. Tapi cara Jawa kan alif bingkong ya. Tapi bentuknya seperti ya, kita sebutkan ya, tidak apa-apa. Dianggap tidak ada karena panjangnya sudah ditunjukkan pada fathah panjang. Jadi tidak mempengaruhi, dianggap tidak ada. Nah, jadi itu karena ada fathah panjang, sholata, wawunya dan ya dianggap tidak ada. Hasibah, mari. Nah ini ya kasroh diikuti ya sukun, dibaca panjang, panjangnya 1 alif sama dengan fathah diikuti alif ya. Jadi panjang 1 alif atau 2 harokat, sebabnya kasroh diikuti ya sukun. Jadi umpama yang terakhir kita baca miqatu, mi dibaca panjangnya atau sebabnya kasroh diikuti ya sukun. Bagus sekali. Sekarang kita langsung hadihi. Jadi kasroh terbalik namanya juga kasroh panjang, sama juga panjangnya 1 alif ya. Sudah paham, sudah saya diterangkan. Abuka. Nah ini yang abuka tidak ada di Quran ya. Untuk perbandingan kita pakai abuka karena menurut bahasa Arab ada yang harokat, alamat i'rabnya itu pakai harokat. Jadi pokoknya ini
di Quran tidak ada ya, abuka, tapi ini untuk perbandingan saja supaya tahu antara panjang dan pendeknya. Kalau abuka pendek, abuka panjang karena dhammah diikuti wawu sukun, panjangnya sama satu alif atau dua harokat, tidak satu wawu. Kita lanjut. Qalu di sini ada perbedaan. Apa bedanya? Setelah wawu sukun ada alif dan yang satu tidak ada. Nah ini sebagai kaidah, kalau ada wawu sukun di dalam Rasm Utsmani itu ditambah dengan alif, maka alifnya ini dianggap tidak berfungsi atau dianggap tidak ada. Jadi alif sesudah wawu sukun dianggap tidak ada ya, tuh. Wawu sukun diikuti alif atau ya, bertemu alif ya boleh saja, alif dianggap tidak ada. Nah biasanya kalau di Quran Rasm Utsmani, Quran Al-Qudus dari Arab, pasti ada tandanya lingkaran kecil ya, lingkaran ya, bulat, tidak panjang. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan tidak ada, kebanyakan ya. Atau kadang ada kadang tidak ya, tidak tentu. Jadi diterangkan kepada anak bahwa kalau ada alif di atasnya kok ada lingkaran, itu dianggap tidak ada. Jadi bacaannya sama dengan tidak ada alifnya. Alif dianggap tidak ada karena sesudah wawu sukun. Jadi lu alifnya dianggap tidak ada sebab sesudah wawu sukun. Nah. Nabadahu, ini dhammah panjang. Kalau dhammah terbalik disebut dhammah panjang, panjangnya satu alif atau dua harokat ya. Itu saya kira sudah paham, tidak usah diterangkan. Sekarang ruhi, ru dibaca panjangnya atau sebabnya. Rau dibaca pendek, sebabnya fathah diikuti wawu sukun. Sudah paham, tidak usah terangkan ya. Jadi artinya kalau ada wawu sukun sebelumnya fathah itu tidak boleh panjang, bahkan cepat. Rau, nah, ini yang penting cara bacanya. Wawu, membaca wawu bibirnya harus agak moncong ya. Moncong yang kecil, row tidak row. Nah, ini seringnya orang Jawa bacanya row. Nah, ini row, o seperti o, jangan seperti o ya. Jadi rauhi, khaufi. Nah, fathahnya bisa a bisa o, fathah sebelumnya. Melihat hurufnya, kalau hurufnya tafkhim jadinya o, kalau hurufnya tarkik a. Tapi wawunya tetap o, jangan o ya. Rofata karena tak tafkhim maka bacanya o. Rauhi, khaufi, qauli, sauti ya. Tapi kalau hurufnya tarkik seperti sauto, tidak so tapi sau ya. Fauqo, haula ya. Yang penting o nya ini jangan sampai jadi o. Jadi rauhi, rau dibaca pendek karena fathah diikuti wawu sukun, tidak dhammah diikuti wawu sukun. Nah. Sekarang dini, daini, mari. Dini, di dibaca panjangnya atau karena daini, dai dibaca sebabnya ya. Jadi dai ini satu harokat ya, dai satu harokat ya.
maka tidak boleh dai tapi dai. Ya, yaknya ini yang membacanya harus seperti i, dai, jangan dai seperti e. Ya, ini orang Jawa seringnya miring, dai. Ya, harus dai. Ya, ini yang perlu bagi guru-guru supaya betul-betul memperhatikan. Fathahnya seperti tadi, bisa a, bisa o sebelum fathah sebelumnya. Melihat huruf apa sebelumnya. Kalau tafkhim jadi o, kalau tarkik jadi a. Seperti aini, baiti, baini. Nah, kalau tafkhim ho, hoiba, soida. Nah, yang penting yaknya jadi i. Ya. Kita baca halaman terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaysa hadha fakharaja ala qaumihi yatiru bijanahaihi fasawfa yuhasabu. Baini wa bainaka yuriyahuma sawatihima fala yasiruna ilaihuma wa yaquluna ya wailatana liyuriyahu kaifa yuwari. Coba angka di bawah dibaca 33. Nah, jadi 44 322. Nah gitu. Mari. 44 322 260. Jadi kalau 33 didengarkan enak, tidak 44 322 200, tidak begitu ya. Kita akhiri dengan suratul Fatihah ila arwahihim al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim